ada juga yang mengisahkan bahwa kalau kamu pengen lihat dari sisi sosok noni Belanda ini, kamu hanya lakuin aja mengelilingi sekolah itu sebanyak 3 kali, terus kamu diam di depan melihat ke jendela lantai 2 itu, dan kamu akan melihat sosok noni Belanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat malam horor semua? Aduh, ini saya baru upload lagi video karena ada kesibukan yang dimana kesibukan itu ya sama seperti sahabat-sahabat malam horor semua. Kesibukan buat keluarga lah, mencari nafkah, intinya mah itulah. Mohon maaf ini baru upload lagi. Saya sekarang menyapa dulu sahabat-sahabat malam horor semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semoga sahabat-sahabat malam horor pun dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan yang sakit segera disembuhkan. Dan yang lagi berjuang mencari nafkah, yang lagi mengejar mimpinya, semoga itu mimpinya lekas terwujud. Dan semoga yang lagi berjuang mencari nafkah, rezekinya pun semakin berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di Bandung saat ini lagi hujan nih, udah turun hujan. Jadi mohon maaf, saya mau minta maaf ini karena channel malam horor ini belum bisa menyajikan saja yang terbaik, belum sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini. Saya masih belajar. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu kenyamanan dari sahabat-sahabat malam horor semua dalam menikmati sajian cerita horor yang hanya ada di channelnya malam horor. Termasuk suara hujan ini, mudah-mudahan itu tidak mengganggu kenyamanan sahabat malam horor dalam mendengarkan cerita ini. Dan saya pun tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat malam horor yang sudah menekan tombol subscribe-nya, menyalakan lonceng notifikasinya, yang sudah like, yang sudah share juga, yang sudah berbagi komentar di kolom komentarnya malam horor. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada sebuah cerita dari sahabat malam horor yang sudah masuk ke malam horor dari kemarin-kemarin sebenarnya, cuman baru saat ini saya bisa baru ngambil take videonya menceritakan ke sahabat-sahabat malam horor, di mana cerita horornya ini merupakan sebuah urban legend, urban legend yang ada di kota Bandung. Nah, urban legend ini merupakan cerita yang emang sudah lama lah, sudah turun-temurun, akhirnya dari tahun ke tahun terus berkembang menciptakan sebuah cerita. Nah, cerita urban legendnya ini ada di sebuah sekolah di kota Bandung. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang paling tua berdirinya di kota Bandung. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di kota Bandung. Karena dari sekolah inilah banyak melahirkan orang-orang hebat yang ada di negeri ini. Mungkin sahabat-sahabat malam horor sudah bisa menebakkan sekolah ini tuh yang mana ya? Nah, pasti sudah menebak lah sekolahnya itu di mana, posisinya sebelah mana. Pasti sahabat malam horor semua, yang apalagi yang dari kota Bandung, pasti tahulah itu di mana. Pokoknya diceritakan
Sekolah ini merupakan sekolah yang sangat bersejarah karena sekolah ini didirikan masih zaman kolonial dulu, zaman Belanda dulu, masih menduduki negeri ini. Dan sekolah ini merupakan sekolah cikal bakal, salah satu yang tertua di Bandung. Karena apa? Sekolah ini dulu didirikan untuk orang-orang Belanda itu sendiri yang menetap di kota Bandung dan orang-orang yang bergelar ningrat yang bisa juga sekolah di sini saat itu. Dan akhirnya sekolah ini terus berkembang sampai tahun 2022 ini telah melahirkan orang-orang hebat yang telah saya ceritakan tadi. Orang-orang hebat di negeri ini telah dilahirkan dari sekolah ini. Ya mungkin dari sahabat-sahabat malam horor yang ada di kota Bandung pun sudah tahu siapa aja yang sudah pernah sekolah di sini dan sekarang menjadi orang-orang hebat di kota ini dan di negeri ini. Tapi di sela sekolah ini telah menciptakan, melahirkan orang-orang hebat itu, terselip cerita-cerita horor, mistis, misteri yang terus menyelimuti dari gedung sekolah ini, yang terus berkembang dari tahun ke tahun cerita horornya. Tapi ada satu identitas, satu identik dari sebuah cerita horor yang terus berkembang di sini, hanya ke sosok seorang noni Belanda. Namanya nggak usah disebut lah ya. Ya udah, pokoknya nggak usah disebut. Sosok noni Belanda ini dikisahkan bahwa ada yang menceritakan bahwa si sosok noni Belanda ini bunuh diri karena kisah cintanya tidak disetujui sama orang tuanya karena mencintai dari laki-laki pribumi. Akhirnya bunuh dirilah. Ada yang cerita seperti itu. Versi ceritanya seperti itu. Ada juga versinya yang berkembang bahwa si noni Belanda ini dibunuh oleh Jepang pas masa pendudukan Jepang. Versinya juga ada yang seperti itu. Tapi yang paling berkembang di sini sebenarnya sosok dari noni Belanda ini hanya ingin menunjukkan eksistensinya. Dia itu ada di sekolah itu. Dari salah satu cerita horornya saya angkat kembali bahwa pernah kejadian, mungkin itu di sekitar tahun 90-an, ada seorang guru yang mau mengajar. Saat itu, karena gurunya tidak kunjung datang, disusullah oleh ketua kelas ke ruang guru. Bu, mau ngajar enggak? Kata muridnya. Iya, tunggu sebentar. Nanti ibu nyusul. Nah, berangkatlah si ketua kelas ini kembali ke kelas. Si ibu guru ini setelah membereskan buku-buku yang akan dia bawa ke ruangan kelas, akhirnya menujulah kelas. Tetapi setengah jam dari situ, si ibu guru ini tidak menemukan murid-murid yang akan diajari nanti di kelasnya itu. Bingung si ibu ini, hampir setengah jam lebih. Keliling-keliling itu si ibu guru nyari nggak ada. Padahal muridnya itu ada 40 orang. Hilang, kata si ibu guru. Tidak tahu kemana. Sampai si ibu guru ini mengajak guru yang lain untuk ikut mencarikan murid-murid yang saya mau mengajar ini pada kemana. Sampai si gurunya yang lain pun
ikut membantu, akhirnya ketemu di lantai 2. Karena gedung sekolah ini berlantaikan 2. Dan setelah ketemu itu kelas, yang muridnya 40 orang itu, dimarahin sama si ibu guru itu. Semuanya, kalian, ibu cari-cari hampir setengah jam lebih, kalian tidak pada ada. Kepada kemana? Bingunglah mereka. 40 orang siswa ini bingung. Sampai si ketua kelas ngomong, "Ibu gimana, Bu? Masa nyari-nyari kita yang 40 orang ini nggak ada? Padahal kita sangat galuh nih, Bu. Galuh sekali, masa ibu nggak dengar?" Dan si ibu guru ini pun bingung. Kok ini bisa kayak gini ya? Itu salah satu kejadian yang terjadi dari sekolah ini. Ada lagi sebuah cerita yang mengisahkan bahwa, saya angkat lagi nih ceritanya. Saat itu masih di sekitar tahun 90-an, ada, kalau di sekolah tuh ada ekstrakurikuler lah. Nah, ekstrakurikuler ini pramuka saat itu akan mengadakan acara di sekolah. Salah satunya ada jurit malam. Dan akhirnya untuk melancarkan acara itu, mereka meminta bantuan dari orang yang suka dibilang apa ya, yang suka jaga sekolah lah. Untuk memindahkan dulu nih dari sosok dari noni Belanda ini sedikit jauh lah ke belakang gitu. Nah, mungkin ini dari percaya atau nggak percaya, akhirnya si orang penjaga ke sekolah ini memindahkan dulu lah si sosok noni Belanda ini ke belakang. Begitu. Ada juga sebuah cerita yang mitosnya, urban legendnya ini bilang bahwa mau berapa kali pun jendela yang di lantai 2 itu ditutup, pasti akan selalu terbuka. Ketiga jendela itu, walaupun ditutup, pasti terbuka lagi. Saya tidak tahu itu apa. Katanya itulah eksistensinya dari si sosok noni Belanda ini. Dan ada juga yang mengisahkan bahwa kalau kamu pengen lihat dari sisi sosok noni Belanda ini, kamu hanya lakuin aja mengelilingi sekolah itu sebanyak 3 kali, terus kamu diam di depan melihat ke jendela lantai 2 itu, dan kamu akan melihat sosok noni Belanda ini. Dan mungkin di sekolah kamu pun ada urban legendnya, yang mungkin juga tanpa kamu sadari, mereka juga ada di saat kamu bersekolah. Mungkin ada di samping kamu pas kamu sekolah. Merekanya itu ada di samping kamu. Tunggu kisah-kisah horor, kisah teror horor, kisah misteri, kisah mistis yang hanya ada di channel Malam Horor. Semoga cerita ini menambah cerita horor buat sahabat-sahabat Malam Horor. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Malam Horor. Mohon maaf dari segala kekurangan. Mudah-mudahan channel Malam Horor ke depan bisa lebih baik. Yang belum subscribe, silahkan pijit tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, share, sama komen di kolom komentarnya Malam Horor. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tong kemana-mana, cicing didinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.